Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari kelas K1 PAIT. Di sini saya akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 SD. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat dan baik-baik saja kan? Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. 1. Pengertian zikir. Menurut bahasa, zikir artinya mengingat. Menurut istilah, zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya secara berulang-ulang. Setelah sholat fardu, kita dianjurkan untuk berzikir. Zikir dapat dilakukan dalam hati atau diucapkan dengan lisan. Bacaan zikir yaitu kalimat istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan asmaul husna. 2. Tata cara zikir setelah sholat. A. Membaca istighfar. Istighfar artinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Membaca tasbih. Setelah membaca istighfar, dilanjutkan dengan membaca tasbih. Tasbih artinya menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Membaca tahmid. Setelah membaca tasbih, dilanjutkan dengan membaca tahmid. Tahmid artinya pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Membaca takbir. Setelah membaca tahmid, dilanjutkan dengan membaca takbir. Takbir artinya Allah Maha Besar. E. Membaca tahlil. Setiap penutup zikir, bacalah tahlil sebanyak 3 kali. B. Doa setelah sholat. 1. Pengertian doa. Menurut bahasa, doa artinya memohon atau meminta. Menurut istilah, doa artinya memohon sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berzikir, kita dilanjutkan untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka orang yang rajin berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, yang artinya adalah berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Quran Surat Ghafir. Selanjutnya yaitu tata cara berdoa setelah sholat. Berdoa tidak hanya dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jika kita berdoa setelah sholat, terdapat tata cara yang harus diperhatikan. Yang A. Mengangkat kedua tangan. Yang B. Menghadap ke kiblat. Yang C. Yakin bahwa doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang D. Membaca basmalah. Yang E. Membaca hamdalah. Yang F. Membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. C. Hikmah zikir dan doa setelah sholat. Adapun hikmah melakukan zikir dan doa setelah sholat yaitu 1. Menumbuhkan sikap rendah hati kepada sesama. 2. Dijauhkan dari sikap sombong. 3. Hati menjadi tenang dan tentram. 4. Terhindar dari perbuatan yang tidak baik karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menjadi orang yang pandai bersyukur. 6. Menjadi orang yang tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dan berdoa.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.